Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pecinta AC Milan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar Sobat Bola mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu, Forza Milan. Pioli kecewa banget, rekor AC Milan harus selesai karena kekalahan dari Torino. Torino meneruskan tren positifnya dengan terkini mengalahkan juara bertahan AC Milan lewat skor 2-1, di pekan ke-12 Serie A 2022/23, Senin 31/10, dini hari WIB. Pada pertandingan yang digelar di Stadio Olimpico Grande, Torino unggul 2 gol terlebih dahulu lewat Kofi Gigi dan Aleksej Miranchuk, semuanya di babak pertama. Milan mampu membalas 1 gol saja melalui Junior Mesias, yang dicetak menit 67. Selebihnya, permainan Milan mengecewakan, bahkan hal itu diakui oleh Stefano Pioli. Kami tidak terlalu jernih. Kami tidak bermain di level tertinggi. Pertandingan harus ditangani, menempatkan kualitas dan determinasi di saat-saat yang menentukan, tetapi kami tidak bagus di area kami dan di area lawan, kami kebobolan terlalu banyak, ujar Pioli usai laga. Manajer Milan itu sadar, bahwa pergantian pemain dibutuhkan ketika permainan dari Milan tak berkembang. Makanya, perubahan pemain ia coba untuk keluar dari situasi sulit. Charles de Ketelaere, Sergino Dest, hingga Ismaik Benacer pun masuk untuk dicoba. Saya ingin mengubah sesuatu, mencari lebih banyak keaktifan dan pergerakan tanpa bola, dengan lebih banyak dorongan dengan Dest daripada Kalulu. Kami tidak tajam, tidak bermain di level kualitas tinggi, dan kami tidak memiliki determinasi yang tepat dalam insiden yang dapat mengubah permainan. Kami buruk di area kami sendiri, dan kotak lawan. Semenjak gantikan peran Marco Giampaolo di kursi kepelatihan AC Milan pada Oktober tahun 2019 lalu, Stefano Pioli secara perlahan mampu membangkitkan performa dari Rossoneri. Tak hanya bisa membawa tim asuhannya konsistensi masuk ke Liga Champions, dirinya juga mampu mengakhiri puasa gelar Scudetto usai memenangkannya pada musim 2021/22 lalu. Berhasil membawa Milan kembali ke puncak kesuksesan, pihak klub merasa puas dengan kinerja dari Pioli. Dengan hal itu, Football Italia pun melaporkan apabila Rossoneri tengah mempersiapkan kontrak baru untuknya. Seperti diketahui, masa depan Pioli sebelumnya masih abu-abu usai kontraknya bakal habis di akhir musim 2022/23 mendatang. Setelah sempat banyak rumor yang beredar, nampaknya Pioli telah menemukan jawabannya, yaitu terus bertahan di San Siro, ketika pihak klub bersedia dalam memberikan 1 tahun perpanjangan kontrak sampai 2024. Kondisi Milan yang kini masih terus masuk ke dalam persaingan gelar juara Liga Italia, bisa saja membuatnya nanti akan lebih mendapatkan tawaran jangka panjang, mengingat Pioli juga berencana untuk membangun kembali skuad Rossoneri. Pencarian Liverpool akan sosok gelandang belum berakhir, kali ini mereka kembali melirik Tonali. Liverpool masih mencari tambahan untuk memperkuat lini tengah mereka, yang kehilangan banyak pemain pada musim 2022/2023 ini. Opsi yang kembali dipikirkan oleh Jurgen Klopp adalah gelandang asal Italia milik AC Milan, Sandro Tonali, berusia 22 tahun. Kabarnya The Reds sangat serius untuk bisa membawa Tonali ke Anfield. Bahkan, mereka siap mengajukan pemain untuk diberikan kepada Milan. Pemain yang akan dikorbankan oleh Klopp adalah Naby Keita. Kebetulan gelandang asal Guinea itu terus-menerus diparkir pada musim ini. Berbagai cedera sempat dialami oleh Keita, dan yang bersangkutan pun enggan memperpanjang kontraknya yang akan habis pada tahun depan. Express menyebutkan bahwa nama Keita sudah masuk dalam proposal pengajuan Liverpool kepada Milan, untuk bisa menggaet Tonali. Laporan di Italia pun menyebut sebenarnya Milan sudah memonitor kondisi Keita, dan mengambil ancang-ancang untuk merekrut Keita secara gratis tahun depan. Telah mencatatkan 96 penampilan bersama Rossoneri, Tonali masih memiliki kontrak hingga 2026/27. Dana sebesar 40 juta pound harus disiapkan Liverpool jika mau memaksa Milan melepas Tonali. Bek Rossoneri, Matteo Gabbia, membuka skor di laga krusial AC Milan kontra Dinamo Zagreb di matchday kelima Liga Champions.
Laga Dinamo Zagreb vs AC Milan di Stadion Maksimir, Rabu tanggal 26 Oktober tahun 2022 dini hari tadi berkesudahan dengan kemenangan telak 0-4 bagi skuad I Diavolo Rosso. 4 gol yang berhasil dilesakan AC Milan ke gawang Dinamo Zagreb masing-masing dicetak oleh Matteo Gabbia menit 39, Rafael Leao menit 49, Olivier Giroud penalti menit 59 dan Robert Ljubicic gol bunuh diri di menit 69. Salah satu sorotan menarik di laga AC Milan kontra Dinamo Zagreb adalah gol yang dicetak Matteo Gabbia setelah menerima assist top dari Sandro Tonali. Bek berpostur tangguh ini berhasil memenangkan duel udara dan menyambar umpan silang lewat aksi sundulannya dan membuka skor bagi AC Milan. Dikutip dari Milan News via Milan TV, Matteo Gabbia mengaku senang mencetak gol sekaligus meraih kemenangan di laga lawatan AC Milan di Liga Champions. "Saya menunggu momen ini sejak lama, ini selalu menjadi mimpi. Saya senang bahwa laga penting di Liga Champions kami menang, dan gol itu membuka kemenangan kami," kata Matteo Gabbia. Kendati sukses mencetak gol dan mengantar AC Milan meraih kemenangan krusial di laga matchday kelima Liga Champions, Gabbia tak mau euforia terlalu berlebihan. Ia mengaku bahagia namun pekan ini tim harus kembali fokus menghadapi pertandingan tak mudah di Serie A Liga Italia dengan lawatan ke markas Torino. "Saya senang bahwa semua yang telah saya lakukan telah membawa saya ke sini. Saya menikmati malam ini dan mulai besok kami akan fokus hadapi Torino," ungkap Gabbia. Stefano Pioli di laga ini menurunkan Matteo Gabbia dengan Simon Kjaer untuk mengisi sektor tengah pertahanan AC Milan lawan Dinamo Zagreb. Ini dilakukan setelah Fikayo Tomori absen lantaran terkena hukuman skorsing akibat kartu merah yang didapatkan di laga AC Milan vs Chelsea pekan lalu. Duet antara Matteo Gabbia dengan Simon Kjaer juga terlihat menjanjikan dan sukses menggagalkan berbagai peluang Dinamo Zagreb yang mengancam gawang AC Milan. Pelatih kepala AC Milan, Stefano Pioli, menginstruksikan skuad Rossoneri untuk bisa meraih kemenangan di laga pamungkas penyisihan grup E Liga Champions pekan depan melawan RB Salzburg di San Siro. Ya, AC Milan membuka peluangnya untuk lolos ke babak 16 Liga Champions setelah membungkam Dinamo Zagreb di Stadion Maksimir lewat skor 0-4 Rabu tanggal 26 Oktober tahun 2022 dini hari tadi. 4 gol AC Milan masing-masing dilesakan oleh Matteo Gabbia menit 39, Rafael Leao menit 49, Olivier Giroud penalti menit 59 dan Robert Ljubicic on goal menit 69. Berkat kemenangan telak AC Milan atas Dinamo Zagreb, tim racikan Stefano Pioli itu kini menghuni posisi kedua klasemen Liga Champions Grup E dengan raihan 7 poin. Merespon kemenangan AC Milan kontra Dinamo Zagreb, Stefano Pioli mengungkapkan kegembiraannya dan menghargai perjuangan tak kenal menyerah skuad Rossoneri di matchday kelima Liga Champions. "Kami menghadapi kesulitan. Setelah memperbaiki beberapa posisi, kami kembali membangun serangan. Ini adalah kemenangan tak mudah sekaligus penting dan kami tahu itu," kata Stefano Pioli dikutip Tribun Bali via laman Milan News. Tak hanya itu, Stefano Pioli juga berpesan kepada timnya untuk segera fokus dan menghadapi laga di Serie A Liga Italia pekan ini sekaligus bersiap menghadapi laga pamungkas di Liga Champions dengan menjamu Salzburg pekan depan. Pasalnya, laga AC Milan vs Salzburg di San Siro bakal menjadi laga penentu lolos tidaknya Rossoneri ke babak 16 besar Liga Champions musim ini. Untuk itu, Stefano Pioli mewanti-wanti pasukannya untuk segera melupakan euforia kemenangan melawan Dinamo Zagreb dan bersiap di dua laga selanjutnya di Serie A dan Liga Champions. "Kami terus berkembang di babak penyisihan Liga Champions. Kami bermain dengan mentalitas kami dan itu adalah langkah selanjutnya, kami akan menunjukkan bahwa kami melakukan lebih baik dari tahun lalu. Fokus melawan Torino kemudian di laga selanjutnya." Dua pemain AC Milan, Brahim Diaz dan Sergino Dest, jadi tumbal kemenangan timnya atas Monza dalam lanjutan Liga Italia tahun 2022 sampai tahun 2023. Kini, kabar terbaru dari dua pemain yang didera-cedera itu pun muncul. Sebagaimana diketahui, Rossoneri berhasil mengalahkan Monza 4-1 dalam laga pekan ke-11 Liga Italia tahun 2022 sampai tahun 2023. Laga itu digelar Sabtu tanggal 22 Oktober tahun 2022. Sayangnya, kemenangan itu dinodai dengan cederanya Brahim Diaz dan Sergino Dest. Diaz sendiri diganti di babak kedua setelah mencetak 2 dari 4 gol kemenangan itu karena didiagnosis menderita nyeri pada bagian gluteal. Sementara Dest, dia ditarik keluar lebih awal di babak pertama. Dest disebut berada dalam kondisi yang lebih buruk dari rekan setimnya itu.
Untungnya, menurut laporan Sky Sport Italia yang dilansir dari Football Italia, Senin tanggal 24 Oktober tahun 2022, tidak ditemukan lesi otot di kedua pemain tersebut dalam tes yang dilakukan pada Minggu pagi. Itu artinya, pemain asal Spanyol dan Amerika Serikat itu berhasil menghindari kerusakan serius pada otot mereka. Alhasil, Diaz dan Des dikabarkan tak akan absen dalam waktu yang lama. Namun, masih perlu dilihat lebih dulu perkembangannya untuk sang pelatih, Stefano Pioli, memutuskan apakah mereka akan dibawa ke laga Liga Champions tahun 2022 sampai tahun 2023 pada tengah pekan ini kontra Dinamo Zagreb. Kemungkinan besar, Diaz dan Des bakal tetap masuk ke skuad, tetapi tak akan dimainkan sejak awal atau hanya akan duduk di bangku cadangan saja. Sebab Pioli mungkin bakal berpikir dua kali untuk mengambil risiko yang lebih besar untuk memainkan mereka berdua. Yang jelas Olivier Giroud dan kolega wajib memetik poin penuh saat bertandang ke markas Dinamo Zagreb pada Rabu tanggal 26 Oktober tahun 2022. Pasalnya, saat ini mereka baru meraih 4 poin saja dari 4 laga di grup E Liga Champions tahun 2022 sampai tahun 2023 sehingga terdampar di posisi 3 klasemen sementara. Oleh karena itu, kemenangan menjadi harga mati bagi Rossoneri untuk tetap menjaga peluang mereka lolos ke babak 16 besar turnamen terelite antar klub-klub Eropa itu. Jika gagal, maka perjuangan mereka untuk masuk ke fase selanjutnya bakal sangat berat.